Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Uma Nokat AS Jawab part 12 ya. Nah, 12 ini sendiri juga spesial lah untuk kita teman-teman supporter sepak bola karena dikaitkan oleh pemain ke-12. Nah, jangan ragukan kualitas pemain ke-12 ya untuk mendukung suatu tim kebanggaannya ya. Karena pemain ke-12 ini ada dimanapun saat tim bertanding dalam situasi apapun, terus cuaca apapun ya, baik prestasinya menangan kalahan gitu ya, pemain ke-12 ini pasti ada. Nah, ini saya memang percaya hal ini ya. Pada kesempatan hari ini jujur ya, saya akan ingin membuat vlog ini atau enggak gitu ya, tapi akhirnya saya putuskan saya membuat vlog ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan nawak-nawak tentang tragedi Sleman ya. Nah, tepat hari Jumat lalu tanggal 15 Mei tahun 2019 atau tepatnya 1 tahun lalu ya, laga perdana Liga 1 tahun 2019 dibuka oleh pertandingan PSS Sleman melawan Arema FC yang berakhir ricuh ya. Waktu itu saya juga nonton ya, dan waktu itu saya masih bekerja di Yogyakarta. Kemudian ketika H-1 pertandingan, saya sengaja waktu itu menonton latihan atau uji coba lapangan tim Arema FC ya. Jadi saya dari kontrakan saya di daerah Yogyakarta menuju ke Stadion Maguwoharjo naik motor waktu itu berempat ya, sama anak-anak saya terus sama istri saya. Kemudian sesampai di sana itu kebetulan kita memang memakai atribut Arema ya, anak-anak saya, istri saya ataupun saya. Kemudian di sana ada kayak ini saya nggak tahu ya, oknum ya, pokoknya pakainya serba casual, serba hitam, pakai sepatu gitu, ngeliatin kita pas mau masuk ke Stadion Maguwo itu, kayak ngeliatinnya kayak nggak enak gitu loh. Nah setelah ngeliatinnya nggak enak ini, istri saya ngomong, tadi di luar kita pas mau masuk sama pulang ini kok diliatin ya. Saya ya positif thinking aja waktu itu, mungkin ya karena kita plat N kendaraannya ya, motor saya waktu itu, terus kemudian juga kita pakai atribut Arema gitu. Kemudian istri saya ngomong lagi, besok jadi nonton ini kok saya punya feeling gak enak lah, istri saya bilang gitu. Kemudian saya ya tetap keke ya, maksa ya nonton aja gitu. Lagian di kontrakan saya waktu itu juga menampung temen saya ya, yang berangkat dari Malang ke Jogja untuk menonton pertandingan PSS melawan Arema ini. Teman saya ini teman sekolah saya, teman SD. Nah, jadi berangkat kemudian saya tampung di kontrakan saya. Kemudian akhirnya ya saya memutuskan ya udah kita nonton di Tribun Utara, Tribun Ekonomi sama Slemania ya, nggak usah membor jadi satu dengan tribunnya Arema. Pas pertandingan ini kita memang membawa jaket, terus ya kendaraan kita ya sama, masih kendaraan motor saya plat N tadi, parkir menjadi satu dengan, bisa dikatakan supporternya PSS Sleman ya. Parkirnya di sebelah utara waktu itu saya, pas jadi di tribun saya nontonnya. Kemudian pas pertandingan, sebelum bertanding ya, ini Aremania juga mengucapkan HUT Kabupaten Sleman waktu itu. Nah, tapi entah kenapa ya ketika turun itu sambutannya kok kurang enak, diteriakan gitu. Saya kurang paham ini maksudnya apa ya, kok kita sudah kulo nuwun sebelumnya, sebelum pertandingan itu H-1 H-2 sudah kulo nuwun, terus kemudian pas memberi ucapan Happy Birthday Kabupaten Sleman gitu ya,
tulisannya intinya kok diteriakin gitu. Saya kurang tahu ya. Terus kemudian apalagi Arema mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 skornya ya. Nah ini sudah mulai meletus ini kericuannya. Nah setelah meletus, kebetulan saya duduknya waktu itu di dekat pintu masuk keluar ya, di tribun utara ini. Gas air mata ini juga sempat ditembakkan oleh aparat ke tribun barat dan tribun selatan ataupun tribun utara. Nah ini yang membuat saya akhirnya kayak insting naluri saya sebagai orang tua ya, menggendong kedua anak saya. Terus kemudian tas saya waktu itu ini dibawa istri saya, kemudian saya ajak keluar ke parkiran, pulang jadi istilahnya. Nah setelah di parkiran itu ini gas air mata ini kena saya, istri saya ataupun anak-anak saya. Nah anak-anak saya ini nangis. Terus kemudian saya belikan air mineral, air putih, saya basuhkan gas air matanya ke ini mata kita. Nah ini kalau buat temen-temen yang kena gas air mata bisa dicontoh ya, jangan di kocok ini, tapi dibasuh dengan air putih supaya sedikit meredakan tembakan gas air mata ya. Kemudian di parkiran ini ternyata ya, saya nyari tukang parkirnya ini nggak ada, tapi motor saya ini rusak waktu itu. 2 spionnya ini patah, terus kemudian plat motor belakang ini copot, jok sepeda pun juga copot, lampu depan copot, rem copot gitu. Terus ini gimana tukang parkirnya gitu ya, kok nggak ada motor saya kayak gini. Akhirnya saya otak-atik bentar, nggak apa-apa kita jalan nggak pakai lampu, nggak pakai helm saya waktu itu juga pakai helm tapi helmnya hilang. Nah pas saya mau pulang, kemudian saya otak-atik rem depan sama belakang ini, lampu ya nggak bisa diperbaiki. Kalau saya mungkin kalau misalkan di stadion lama ya mungkin nggak bisa pulang waktu itu karena situasi kacau baik di dalam maupun di luar. Nah atribut saya ini saya tutupi jaket ya, jaket biasa, jadi kan nggak ketahuan kalau misalkan saya supporter Arema ketika saya di luar. Nah kemudian setelah saya perbaiki rem, baik saya lanjutkan ya vlog saya ini yang kedua. Tadi yang pertama saya sampai ke mana parkiran, terus kemudian pulang ke kontrakan saya. Nah sudah pulang ini, kemudian pada besoknya ya, setelah 1 hari setelah pertandingan ini, saya memang punya inisiatif untuk kulon nuwun atau meminta maaf ke teman-teman Slemania, terutama yang saya kenal ya, baik Slemania Texas, Slemania Carlitos, Slemania Timur, ataupun teman-teman Slemania yang ada di sekretariat. Oh ya, saya pada part pertama ini lupa kalau menjelaskan, saya mendapatkan tiket di Tribun Utara bersama 4 tiket ya. Jadi ini seharga 25.000, saya belinya di outlet Slemania. Nah kebetulan saya pribadi alhamdulillah mempunyai hubungan baik dengan teman-teman Slemania terhitung sejak tahun 2007-an. Waktu itu pertama kali saya ketemu teman-teman Slemania itu di pertandingan Persema melawan PSS Sleman di Stadion Kejayaanaan Malang. Nah alhamdulillah ini silaturahmi terus berjalan hingga sampai sekarang ya. Nah kita kembali ke pasca kerusuhan tahun 2019 ya. Waktu itu saya sengaja untuk suwun ke sekretariat, namun ini istilahnya sambil buka bersama ya. Waktu itu juga sama seperti sekarang, masih bulan Ramadan. Saya nuwun waktu itu kok kebetulan ketemu dengan teman-teman AKJ, Aremania Korwil Yogyakarta. Nah sebelumnya saya juga nggak kenal teman-teman AKJ ini. Kita nuwun ke sekret untuk minta maaf, intinya kalau atas kericuan kemarin ya, di pertandingan kemarin gitu. Intinya teman-teman Slemania juga memaafkan dan tetap menjaga persaudaraan dengan Aremania ataupun supporter yang ada di Malang. Nah
Ini yang saya sayangkan ya, 1 tahun setelah kejadian ini kok makin banyak provokasi ya, baik sana sini gitu. Saya jujur aja juga jengkel terus terang kalau mengingat kejadian ini. Ini loh, feeling aja deh pakai ini. Kita kan sudah bertamu dengan baik, tapi kok kita dapat perlakuan seperti itu. Nah, ini yang saya nggak terima terus terang. Intinya gini, jadi di vlog saya kali ini ambil sisi positifnya aja. Sekarang stop untuk berdebat ya, untuk masalah ini stop berdebat, stop posting provokasi. Kemudian kalau nggak dari diri kita sendiri, ayolah kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian fanspage supporter sepak bola ini jangan saling memperkeruh suasana lah, apalagi supporter dari luar tim PSS Sleman ataupun dari luar tim Arema. Nah, ini menurut saya nggak usah ikut-ikut lah, buat apa gitu. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya, supporter sepak bola di Indonesia. Untuk kedepannya tidak ada gesekan lagi antar supporter ya, karena ini juga merugikan tim kita ya. Ketika kita mendukung, akhirnya ricu itu juga merugikan tim. Nah, niat kita kan untuk support ya, untuk memberi dukungan ya, untuk memberikan motivasi kepada tim, jangan sampai merugikan tim yang kita cintai. Nah, demikian vlog saya kali ini. Apabila ada salah kata pada vlog saya part 1 dan part 2, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga hubungan supporter PSS Sleman dan hubungan dengan supporter Arema kedepannya ya bisa akur seperti dulu. Nah, kita dulu juga pernah istilahnya rusuh di Stadion Tridadi Sleman tahun 2001. Namun setelah kejadian tahun 2001 ini kita juga pernah bersaudara, pernah berjabat tangan erat. Semoga di tahun 2019, pada kericuan tahun 2019 ini kita bisa akur lagi seperti dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.